Siapa yang dipermainkan? Penyihir muda yang muncul entah dari mana ini membuat Jix bingung. Sejujurnya, serangan Akademi Sihir terlalu mudah. Para penyihir di sini dibesarkan di Menara Gading. Pengucapan mantra mereka tak berseni, seperti anak-anak yang baru mulai belajar jalan. Jujur, Jix merasa sedikit kecewa. Penyihir yang menjaga menara portal berpengetahuan luas dan memiliki mana yang mengalir dalam dirinya. Dia mampu mengucapkan mantra level 4, tetapi Jix dapat menghabisinya hanya dalam 2 detik. Satu serangan, hantaman perisai, dan gesekan cepat dari pedangnya. Hanya itu saja. Sangat mudah dan kurang menyenangkan. Seorang penyihir yang tidak tahu bagaimana bertarung dengan sihir, hampir tidak dapat dijelaskan. Penyihir seperti itu tidak akan bertahan sehari di hutan hitam. Pemuda yang berdiri di depannya tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun. Dia mungkin adalah salah satu murid akademi. Tetapi dibandingkan dengan para guru yang sudah dihadapi Jix, apa yang istimewa dari siswa mereka? Karena itu, Jix tidak segera bertindak. Dia hanya mendengus dan tertawa dingin. Anak muda, apakah kau berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau telah belajar sihir dalam beberapa hari? Lihatlah dia. Dia mungkin telah berkecimpung dalam sihir lebih lama dari umurmu. Jix menendang mayat di dekat kakinya. Ling mengenalinya. Itu adalah Master Phil, satu-satunya penyihir level 4 akademi. Dia berusia 50 tahun, dengan pengalaman sihir selama 30 tahun. Memang, dia telah belajar sihir jauh lebih lama dari usia Ling. Kekuatan sihir seseorang tidak hanya tergantung pada berapa lama mereka mempelajarinya. Talenta lebih penting. Kamu sampah, aku akan menunjukkanmu seperti apa sihir yang sesungguhnya. Suara Ling tenang dan dingin. Saat dia berbicara, dengan diam-diam mengetukkan kakinya ke tanah dengan ringan. Tidak ada yang memperhatikan trik kecilnya. Hahaha. Lalu biarkan aku melihat bakatmu. Sherman, maju dan potong kepalanya untukku. Jix memerintah, menunjuk ke salah satu bawahannya. Siap. Prajurit peri kegelapan Sherman membawa perisainya dan berjalan menuju Ling. 20 langkah lagi, dia tiba-tiba memasang perisainya di depannya dan menyerang sang penyihir muda. Serangan kecil. Keahlian bertarung. Efek, seorang prajurit dapat menggunakan teknik pernapasan khusus untuk mendapatkan kekuatan eksplosif di seluruh tubuhnya. Untuk waktu yang singkat, mereka akan mendapatkan kecepatan yang tak terbayangkan. Sangat disarankan untuk digunakan melawan penyihir. Prajurit peri kegelapan sangat cepat. Tubuhnya berlari di udara dengan suara wus yang kencang. Lebih buruk lagi, dia memegang perisai anti-sihir, dan sihir tidak bisa melukai dirinya secara langsung. Begitu dia dekat dengan Ling, dia dapat menebas kepala sang penyihir hanya dengan satu ayunan pedangnya. Ya, hanya satu ayunan. Di balik bayangan, Selin mengulurkan tongkatnya dalam posisi siap, kegelapan memancar dari ujungnya. Pria muda itu dalam bahaya. Dia tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Namun, sesaat berikutnya, dia menarik tongkatnya. Alasannya sangat sederhana, Sherman tidak berhasil mencapai Ling. Di pertengahan, Sherman telah mencapai kecepatan maksimumnya. Tetapi setiap langkah berikutnya yang dia ambil adalah perjuangan, meninggalkan jejak yang mendalam di tanah. Tanah menariknya, menghentikannya bergerak maju. Hanya 5 langkah dari sasarannya, ia menemukan bahwa tanah yang keras dan padat telah menjadi sangat lunak. Kakinya tidak bisa lepas dari tanah itu. Bukan hanya tidak dapat maju ke depan, namun karena kakinya menapak tanah dengan sangat kuat, seluruh kakinya terjerembab ke dalam tanah. Dia telah maju dengan kecepatan cahaya, minimal 60 kaki per detik. Dengan satu kaki dalam tanah dan yang lain masih di tanah yang padat, dan dalam kecepatan tinggi, mereka mendengar suara gemeretak. Itu adalah suara tulang panggul Sherman yang patah. Kejadian menjadi lebih buruk. Titik lemah di antara kedua kakinya terbanting di tanah yang padat. Dia telah maju dengan sekuat tenaga, dan kekuatan tersebut malah menjatuhkannya. Terdengar suara dalam lumpur. Sesuatu telah patah. Panggul yang hancur dan pukulan fatal ke pangkal paha, rasa sakitnya tak tertahankan. Ah, ah, ah. Sherman menjerit sekuat tenaga. Siapapun bisa mendengar penderitaan dalam suaranya. Setelah menjerit beberapa kali, kepala prajurit itu jatuh ke samping. Dia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa.
Prajurit Sherman telah dikalahkan hanya dengan satu mantra kecil. Lumpur rawa. Mantra level 0. Efek, mengubah tanah padat menjadi lumpur lunak. Catatan, jangan diinjak, terutama saat melunak. Dilarang keras menginjaknya saat berlari kencang. Jika tidak, tanggung konsekuensinya. Jix akhirnya mulai menganggap lawannya serius. Melihat keadaan tragis Sherman, matanya menyipit pada Ling. Murid, kamu membuatku sangat marah. Penyihir di hadapannya adalah penyihir level rendah. Dia tidak menghabisi Sherman dengan kekuatannya, tetapi karena kecerobohan mereka. Tapi sekarang, Jix serius. Menarik pedang yang tergantung di pinggangnya, Jix memberi perintah pada prajurit di sebelahnya. Terry, jaga menara portal. Aku akan menangani berandalan kecil ini sendiri. Ya, Komandan. Terry mundur ke samping. Dia tahu bahwa Jix tidak akan pernah mau mengeroyok lawan seperti penyihir muda itu. Itu merupakan harga diri seorang prajurit yang kuat. Jix berjalan perlahan, mengayunkan pedangnya di udara dengan pelan. Perisai hitam dan berat yang dibawanya bersinar putih lembut, terlihat lebih jelas dalam kegelapan malam. Itu adalah aura tempur yang hanya dimiliki prajurit level 3. Kemudian, dia melangkah ke arah Ling seolah-olah dia berjalan santai di taman. Bola api. Ling menggeram. Bola api berwarna putih muncul, lalu ditembakkan ke arah Jix. Jix mengangkat perisainya. Dengan dentuman kecil, bola api bertabrakan dengan perisai, berhamburan menjadi percikan api yang sia-sia, bahkan tidak menyebabkan cahaya putih perisai berkedip. Sihir level 0 terlalu lemah. Seorang prajurit level 3 dapat membela diri dengan mudah dari serangan seperti itu. Seakan mengiyakan pikiran Ling, Jix berkata, jika kau hanya dapat melakukan sihir seperti itu, maka kau tidak perlu bersusah payah. Ulurkan saja lehermu dan biarkan aku membunuhmu. Dipersenjatai baju besi anti-sihir, Jix sepertinya tak terkalahkan, seperti tank tempur. Dalam gelap, Selin mengulurkan tongkatnya lagi. Jix ini adalah prajurit yang berpengalaman, dan dia memiliki aura tempur. Mustahil rasanya untuk percaya bahwa Ling bisa mengalahkan seseorang seperti itu. Dia harus membantu. Di saat berikutnya, Ling menyerang lagi. Ling mengangkat tongkat bulan baru dan mengetuk udara di depannya. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang konduktor musik dengan tongkat baton. Dengan setiap ketukan tongkatnya, bola api putih muncul. Dalam sedetik, Ling mengetuk tongkat 9 kali. Dalam waktu 1 detik, Ling menghabiskan 0,1 detik untuk menghasilkan setiap bola api, menampilkan kemampuan pengucapan mantranya yang sangat cepat. Sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. 9 bola api terbang secara bersamaan. Masing-masing mengikuti lintasan yang berbeda, berputar dalam pola acak, tetapi dengan tujuan yang sama, prajurit Jix. Bola api mendarat di berbagai area. Beberapa mendarat di dada Jix, yang lain mencambuk di belakangnya dan mendarat di jahitan antara helm dan pelindung di lehernya. Yang lain bahkan menabrak bagian mata yang terbuka di helmnya. Bang! 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 Bola-bola api itu meledak dengan cepat. Beberapa api masuk ke dalam jahitan, berhasil melukai Jix. Sialan, trik kecilmu membuat kesabaranku berakhir. Jix menaikkan volume suaranya. Bola api itu benar-benar mengganggu dan melukainya. Melihat kejadian Sherman di hadapannya, Jix tidak berani menyerang dengan berlari. Dia malah berlari kecil ke arah Ling. Tongkat sihir Ling melayang di udara lagi. Wus! 9 bola api lainnya muncul, menyerang dalam pola acak lagi, mendarat dengan akurasi yang menakutkan ke lapisan baju besi Jix. Jix belajar dari kesalahannya. Dia tidak memperlambat langkahnya bahkan saat dia melindungi wajahnya dari api kecil. Kekuatan bola api terbatas. Bahkan jika tubuh Jix yang lain dipukul secara langsung, dengan dilindungi oleh aura tempur, yang terburuk yang bisa dia dapatkan adalah luka bakar ringan. Luka bakar mungkin akan sembuh dalam 1 atau 2 jam. Yang penting adalah matanya tidak terluka. Bang, bang, bang. Bola-bola api itu meledak lagi. Meskipun mereka tidak menyakiti Jix, kekuatan ledakan mereka masih membuat Jix merasa agak terpojok. Murid penyihir terkutuk. Aku akan menghancurkan kepalamu di antara kedua tanganku. Darah Jix mendidih saat kecepatannya meningkat. Bahkan seorang yang suci pun akan marah pada serangan semacam itu.
Mana dalam tubuh Ling hampir habis karena dia menggunakan banyak bola api. Tapi dia masih punya 13 Omni Point yang tersisa. Dia memakai satu untuk menambah 10 mana point. Kemudian, sementara Jix masih berusaha melindungi dirinya dari bola api, Ling menggunakan mantra yang berbeda. Pelumas. Pelumas. Mantra level 0. Efek, tanah akan menjadi sangat licin. Seperti dilapisi minyak. Dalam hitungan detik, tanah di bawah Jix menjadi seperti es yang licin. Jix berlari kecil, menutupi wajahnya dengan perisainya dan mengomel karena rentetan bola api tanpa henti. Kemarahan dan ketidaksabaran menyebabkan kejatuhannya. Sangatlah penting untuk tidak pernah kehilangan ketenangan dalam pertempuran karena bisa mengakibatkan keputusan yang buruk. Jix memperhatikan perubahan di tanah. Tapi dia lebih takut pada lumpur dari mantra lumpur rawa, sehingga dia membuat langkah kakinya lebih ringan. Sebagai akibatnya dia terpeleset, mantra itu tidak seperti perkiraannya. Jix terkejut dan badannya tegang, dia tidak dapat menjaga keseimbangannya lebih lama. Baju besi berat yang dikenakannya membuatnya semakin canggung. Yang dia lihat hanyalah langit saat dia jatuh terjengkang. Di sini, kita perlu sedikit menguraikan tentang baju besi. Tidak ada baju besi yang menutupi persendiannya dengan logam. Bahkan, bagian-bagian seperti itu perlu dibuat dengan kulit yang lembut dan lentur untuk memfasilitasi gerakan tubuh, terutama di sekitar area selangkangan. Seperti kura-kura yang jatuh terbalik, Jix terjengkang, memperlihatkan selangkangannya, kelemahan yang tidak pernah terlihat ketika dia berdiri tegak. Tapi sekarang, itu menjadi fatal. Beli mantra, lempar vektor. Ling bergumam. Lempar vektor. Mantra level 1. Efek, melemparkan sebuah benda dengan kecepatan tinggi. Semakin ringan objeknya, semakin kencang lemparannya. Ling sangat akrab dengan mantra ini. Jika dia melempar batu seberat 2 pon, mantra itu bisa melemparkan dengan kecepatan hingga 160 kaki per detik. Batu 2 pon, dengan kecepatan 160 kaki per detik. Jika batu itu ditabrakkan ke area yang rapuh seperti selangkangan, hasilnya, seseorang takkan sanggup memikirkannya. Membeli mantra secepatnya, dia mengarahkan tongkatnya ke tanah. Lempar. Dia berteriak. Dikendalikan oleh sihir, sebuah batu seukuran kepalan tangan terbang sedikit melengkung, mendarat di tengah satu-satunya area yang tidak dilindungi baju besi milik Jix. Bam! Suara berdebum terdengar. Meskipun suaranya tidak keras, namun di mana letak batu itu mendarat perlu dikhawatirkan. Pasti sangat menyakitkan. Guh. Jix mengeluarkan dengusan yang terdengar seperti hewan yang dicekik. Baru kemudian dia membanting diri ke tanah. Dia melepaskan perisainya dan mencengkeram selangkangannya, menggeliat di tanah. Dia tidak tahu seberapa parah alat kelaminnya terluka, tetapi rasa sakitnya sangat menyiksa. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak bisa merasakannya lagi, seolah-olah area selangkangannya telah hancur lebur. Rasa sakit, takut, panik, semua jenis emosi berteriak dalam dirinya. Dia sudah lama lupa tentang pertahanan diri, bahkan tidak mempertahankan aura tempur yang melindunginya dari sihir. Duri tanah. Ling melancarkan serangan terakhir. Dari titik di tanah tempat sambungan helm dan pelindung leher Jix, muncul duri tanah setinggi 2 kaki. Duri itu menusuk sendi baju besi Jix, hingga lehernya yang tidak terlindungi. Jix mati. Prajurit Terry tidak bisa mempercayai penglihatannya. Komandan telah dibunuh oleh seseorang dari jauh, yang bahkan tidak bergerak selama pertarungan, hanya menggunakan trik sihir tingkat rendah. Bagaimana mungkin? Dalam bayangan, mulut Selin menganga. Menggunakan mantra level 1 untuk membunuh prajurit level 3 yang sepenuhnya dilindungi baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki belum pernah terdengar. Cek-cek, waktu yang sempurna, keterampilan pengucapan mantra yang mengesankan, dan pemahaman yang kuat tentang jiwa dan perilaku manusia, pikir Selin. Prajurit ini dipermainkan sampai mati. Selin memiliki mata yang tajam. Dia telah melihat segalanya, termasuk permainan emosi di antara mereka. Karena telah menyaksikan semuanya, dia merasa terguncang.